Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di sini untuk membahas tentang pendalaman materi tema 1, subtema 3. Kali ini Bapak mengambil materi dari buku pena. Tetapi buku pena ini insya Allah sama dengan buku tema yang kalian miliki di rumah masing-masing ya. Oke, langsung ke materinya. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Sebelumnya di subtema 1 dan subtema 2 kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Untuk di subtema 3 ini adalah pengembangan dari materi sebelumnya. Bagaimana kita bisa melestarikan hewan sehingga hewan-hewan di sekitar kita itu tidak punah. Hewan-hewan yang terancam punah itu tidak punah dan bisa kita kembangbiakan. Populasinya bisa ditingkatkan kembali. Pelestarian hewan. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan agar di sini ada 4 alasan, minimal 4 alasan mengapa kita harus menjaga hewan-hewan yang terancam punah. Yang pertama, agar tidak punah. Ini udah jelas ya. Kita melestarikan hewan itu agar tidak punah. Yang kedua, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Kita tahu manusia bukan hanya mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanannya, tetapi juga kita manusia mengkonsumsi hewan-hewan sebagai sumber energi kita sehari-hari. Sehingga ketika kita terus mengkonsumsi hewan tetapi tidak memikirkan pelestariannya, bisa-bisa nanti hewannya punah ya. Oleh karena itu, walaupun kita mengkonsumsi hewan, mengkonsumsi ayam, burung, mengkonsumsi bebek dan lain-lain, kita juga harus memikirkan pelestarian hewan-hewan tersebut. Makanya suka ada penangkaran, makanya suka ada peternakan hewan dan lainnya. Sehingga populasi hewan walaupun kita konsumsi setiap hari, populasinya tidak akan menurun. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Nah, ini materi yang sudah kita pelajari juga ya. Materi yang berhubungan dengan rantai makanan. Lalu yang keempat, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya ada 3 cara untuk kita, upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan. Yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan seperti cara merawat kebersihan dan kesehatan hewan. Ini biasanya untuk orang-orang yang suka hewan, yang memiliki hewan-hewan peliharaan, ini harus tahu nih bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita selalu memikirkan kebersihan hewan, memikirkan kandang hewannya, membersihkan kandang hewannya, memikirkan kesehatan hewan, makanan yang diberikan dan lain-lain. Lalu untuk membuat tempat penangkaran untuk hewan-hewan langka. Nah, kita tahu di Indonesia juga ada beberapa hewan langka ya. Komodo, orangutan, lalu harimau Sumatera, gajah Sumatera, ya, lalu ada badak bercula 1 dan lain-lain. Itu juga harus memiliki tempat-tempat penangkaran khusus agar hewan-hewan langka ini bisa diperhatikan, bisa dikontrol populasinya sehingga kedepannya populasi bisa meningkat. Nah, untuk penangkaran hewan ini ada 2 cara yang bisa dilakukan pemerintah. Yang pertama, ex situ. Ex situ ini artinya
penangkaran hewannya di luar habitatnya. Jadi si hewan dibawa dari luar habitatnya, dirawat, lalu setelah nanti sudah siap dikembalikan ke habitat aslinya. Lalu yang kedua ada in situ, artinya di dalam habitatnya. Nah, pemerintah biasanya penangkaran hewan seperti ini itu walaupun di habitatnya tetap dikontrol ya, tetap ada pengontrolan setiap jenjang waktu tertentu. Lalu yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Oke, selanjutnya di muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang simpulan dalam teks laporan. Sebelumnya juga kita sudah belajar mencari ide pokok dari setiap paragraf. Nah, kesimpulan ini juga masih ada hubungannya dengan ide pokok yang kemarin kita pelajari. Simpulan merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian panjang. Nah, kamu dapat menemukan simpulan jika sudah membaca teks secara keseluruhan. Jadi yang namanya simpulan itu kita harus baca dulu nih teksnya seperti apa, lalu kita juga bisa berpendapat dari ide pokok yang ada di dalam teks tersebut. Itulah yang namanya simpulan. Contohnya, di teks subtema 2 kemarin ada yang namanya teks tentang gizi dari buah-buahan. Lalu juga ada teks tentang gizi dan kandungan yang ada di makanan-makanan pokok Indonesia, gitu ya. Nah, di situ juga ada ide pokok dan kesimpulannya, gitu. Lalu selanjutnya di muatan IPS kita akan belajar tentang kehidupan politik di negara-negara Asia Tenggara. Nah, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kehidupan politik. Politik yang dimaksud mencakup bentuk pemerintahan dan sejarah negara berdirinya negara tersebut. Nah, untuk mengetahuinya, kita akan lihat satu persatu negara-negara Asia Tenggara atau negara ASEAN beserta penjelasan politik dari setiap negara tersebut. Yang pertama ada Indonesia. Nah, Indonesia memiliki ibu kota di DKI Jakarta. Lalu kepala negaranya adalah presiden, serta kepala pemerintahannya juga presiden. Lalu hari kemerdekaannya 17 Agustus 1945, bahasa resminya Indonesia, lagu kebangsaannya Indonesia Raya dan mata uangnya adalah rupiah. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Serta sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Selanjutnya ada Malaysia dengan ibu kotanya di Kuala Lumpur, kepala negaranya yang di Pertuan Agong. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Hari kemerdekaannya pada 31 Agustus 1957. Bahasa resminya Melayu. Lagu kebangsaannya negaraku, mata uangnya ringgit. Malaysia merupakan negara kerajaan yang berbentuk federasi. Beda ya, beda dengan Indonesia tadi yang berbentuk republik. Kalau Malaysia berbentuk federasi. Kepala negaranya yaitu Sultan yang tadi sudah Bapak sebutkan, yang di Pertuan Agong yang dipilih bergantian dengan masa jabatan selama 5 tahun. Nah, bedanya di Indonesia dan Malaysia, kalau di Indonesia tadi kepala negara dengan kepala pemerintahannya sama, di Malaysia ini kepala pemerintahannya berbeda. Ya. Lanjut. Singapura. Nah, Singapura ini memiliki ibu kota yang sama dengan nama negaranya, yaitu Singapura.
Nah, Singapura ini sebenarnya adalah pulau terbesar yang ada di negara Singapura ini. Jadi namanya juga nama Singapura, gitu ya. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri, hari kemerdekaannya 9 Agustus 1965, bahasa resminya Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil, lagu kebangsaan Majulah Singapura, mata uangnya dolar Singapura. Nah, negara Singapura ini adalah negara paling maju di Asia Tenggara atau ASEAN. Nah, negara Singapura juga memiliki tingkat ketertiban masyarakat yang sangat tinggi. Tidak heran di Singapura itu negaranya sangat bersih. Tidak ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Karena di sana hukum yang berlaku itu sangat ketat. Sehingga jika kita melanggar, itu akan mendapat hukuman yang sangat berat. Lalu ada Thailand. Nah, Thailand ini ibu kotanya Bangkok, kepala negaranya raja, kepala pemerintahannya perdana menteri, bahasa resminya Thai, lalu kebangsaannya Prang Chat Thai, mata uangnya Baht. Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja. Pemerintahan Thailand dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh raja itu sendiri. Nah, Thailand adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Hal ini sesuai dengan nama dari arti Thailand itu sendiri, yaitu tanah kebebasan. Jadi cuma Thailand aja nih di antara negara-negara di ASEAN yang dahulu tidak dijajah. Cuma Thailand yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Sesuai dengan nama Thailand, yaitu tanah kebebasan. Filipina, ibu kotanya Manila, kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden, hari kemerdekaannya 4 Juli 1946, bahasa resminya Tagalog dan Inggris, lagu kebangsaannya Lupang Hinirang, mata uang peso Filipina. Presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Ini mirip nih seperti negara kita ya. Kepala negara dan kepala pemerintahannya sama, yaitu presiden. Brunei Darussalam. Ibu kota Bandar Seri Begawan. Kepala negaranya Sultan, kepala pemerintahannya Sultan. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984, bahasa resminya Melayu, lagu kebangsaan Allah peliharakan Sultan. Mata uangnya dolar Brunei. Nah, Brunei ini salah satu negara dengan pendapatan tertinggi di Asia Tenggara karena cadangan minyak buminya yang sangat banyak. Lanjut, Laos. Ibu kotanya Vientiane, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri, hari kemerdekaannya 19 Juli 1949, bahasa resminya Laos, sama seperti nama negaranya, lagu kebangsaannya Pengkat Lao, mata uangnya Kip. Lanjut, Kamboja, ibu kotanya Phnom Penh, kepala negaranya raja, kepala pemerintahannya perdana menteri, hari kemerdekaannya 9 November 1953, bahasa resminya Khmer, lagu kebangsaannya Nokoreh, nama uangnya Rial. Lanjut, Myanmar, ibu kotanya Naypyidaw, kepala negaranya presiden, serta kepala pemerintahannya juga presiden. Hari kemerdekaannya 4 Januari 1948, bahasa resminya Myanmar, sama seperti nama negaranya. Lagu kebangsaannya Kaba Mai Kay. Nama uangnya Kyat. Vietnam, ibu kotanya Hanoi, kepala pemerintahan presiden. Kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri. Hari kemerdekaan 2 September 1945, bahasa resminya Vietnam. Lagu kebangsaan Tien Quan Cha. Mata uangnya Dong. Nah, untuk materi tema 1 subtema 3 pembelajaran 1 mungkin cukup sekian nih karena lanjutnya udah pembelajaran 2. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung ke Bapak.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.